Gimana cara menghadapi suami yang susah bangun untuk sholat subuh, Pak Ustadz? Idealnya, ini yang bertanya nih pasti perempuan. Idealnya, bapak tuh yang membangunkan ibu. Diambilnya air, memercikkan air ke wajah ibu untuk ngajak tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru pengantin baru kemarin, wake up my honey, wake up my darling, mestinya begitu. Tapi nasib ibu apa boleh buat, jangan ibu mengutuk nasib. Bagaimana Pak Ustadz? Dalam hadis pun dikatakan sebaliknya, si istri pun boleh memercikkan air, cuman hati-hati, takutnya dia preman tengik ditembak ibu. Oleh sebab itu bang, abang sholat lah bang, aku tak mau sekamar sama babi hutan bang. Bayanglah bang, sekarang umur ini cepat matinya bang, karena ada lagunya tuh bang, orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati, abang pun akan mati. Sembayanglah bang, nah, insya Allah sembayang dia. Tengok ada tuh bang, ada orang batuk mati, minum kopi mati. Masa ada orang minum kopi mati? Ya kopi Mirna kemarin mati dia bang. Saya ingin mendaftar haji seizin suami saya. Apakah boleh saya berangkat haji tanpa suami atau tanpa mahram Pak Ustadz? Pendapat Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau keberangkatan itu untuk haji dan ada aman perjalanan, maka boleh tanpa mahram. Aman, suami izin, aman perjalanannya. Ada ketua kloter, ada tim pembimbing ibadah, ada dokter, 3 orang yang dibiayai oleh negara, lalu kemudian pula ada security, aman, maka boleh berangkat. Bukan kata Abdul Somad, jangan salahkan Abdul Somad. Saya ngutip-ngutip aja nih. Kalau mau marah-marah sama imam-imam, jangan sama saya. Mohon jelaskan tentang pajak 2,5%. Mana ada pajak 2,5%? 15% pajak. Pajak pendapatan, itu zakat. Apakah boleh dikumpulkan dulu selama setahun, setelah itu baru didistribusikan di kampung halaman? Maka zakat itu siapa yang kena zakat? Yang berpenghasilan 85 gram. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini jadi 58. Dalam perjalanan hidup ibu bapak tahun 85, apa yang paling berkesan? Ingat itu, 85 gram emas. Kalau penghasilanku sebanyak itu, maka aku sudah kena zakat. 85 gram sekarang harga emas 500.000, maka 85 kali 500 sama dengan 42.500.000. Dibagi 12 bulan, 42.500.000 bagi 12 sama dengan 3.600.000. Payah ngitung 3.600.000, 4 juta. Siapa yang berhasilan 4 juta, keluarkan zakat 2,5%, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Yang punya zakat, yang punya duit 4 juta, zakatnya 100.000. Pak Ustadz, saya keluarkan 100.000 tiap bulan atau total 1.200.000? Bagus tiap bulan. Ah, kan sama aja 1.200.000. Jumlahnya sama, setannya beda. Kalau 100.000 ringan, tapi kalau sudah 1.200.000, allazi waswisu fi sudur. Mau kemana bro? Mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. HP Android 1.300.000. Tengok, kalau jin yang menggoda kita, bisa kita bacakan ayat kursi. Ini kawan sekantor kita, kita bacakan sama dia, hafal pula dia dari kita lagi. Maka kalau kita bacakan Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Kenapa kau bacakan aku? Aku mau bayar zakat, kau goda-goda juga. Tulis besar-besar nih, jangan menggoda saya karena saya rentan tergoda. Seandainya uang pajak pendapatan 2,5% boleh dikumpul, apakah bisa penggunaannya dialihkan untuk membeli kurban? Ini orang terlalu cerdas, sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Hanya zakat saja untuk zakat. Adapun untuk kurban, kau berkurbanlah saudaraku. Berkurban itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Alhamdulillah. Menurut mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, sunat muakkad. Saya Syafi'i.
kurbanlah. Fasholli li rabbika wanhar. 2,5 juta. Ingat, duit yang kau simpan tak mau keluar akan keluar juga dengan caranya sendiri. Meletuplah ban, datanglah sakit. Saya bukan nakut-nakuti. Peganglah, silakan, akan keluar dengan caranya sendiri. Ingat, tengok, waspada. Saya ingin mengakikahkan anak saya, tapi saya belum diakikahkan. Mana yang lebih utama? Mengakikahkan anak saya? Karena biaya tak cukup, Pak Ustaz. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya. Akikah anak saya itu tanggung jawab saya. Ketika saya punya duit 2,5 juta, saya lunasi tanggung jawab ayah saya atau tanggung jawab saya? Tanggung jawab saya. Saya punya duit 2,5 juta, anak lahir, maka saya akikahkan anak saya. Setelah saya akikahkan anak saya, rezeki bertambah, sekarang ada duit 5 juta, 2 ekor kambing, maka saya boleh mengakikahkan diri saya. Bapak ibu yang belum akikah, malam ini ada duit, langsung cari kambing, www.kambing.com. Assalamualaikum Pak Kambing. Salam. Bisa tolong carikan kambing ya besok. Besok siapa yang mau akikah besok, tolong kirim alamat, saya insyaallah datang ke sana. Tapi kalau umur sudah 40-30, akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanun. Oh, sangka yang diayun cucu. Oh, penyatuknya itu duduk. Apa hukumnya mengakikahkan anak yang sudah meninggal dunia? Kalau anak itu sudah ditiupkan roh, umur berapa ditiupkan roh? 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari, gugur dia 5 bulan, atau setelah lahir 2-3 hari, mau diakikahkan orang tuanya, hukumnya mubah. Kalau 7 hari sunnah, tak bisa 7 hari 14, tak hari ke-14 21 tak bisa, tak usah tengok tanggal lagi. Uwais Al-Qarni, dalam hidup kumpul berjamaah pasti banyak perbedaan pendapat. Bagaimana menyikapi orang yang suka menjudge orang lain sebagai ahli bid'ah? Tolong berikan penjelasannya. Kalau bisa berikan rujukan dalilnya. Tidak boleh. Ini saya kutip pendapat Ustadz Abdullah Hadrami, saudara kalangan Salafi dari Malang. Apa kata Ustaz Abdullah Hadrami? Murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin, 4 tahun mulazamah dengan Syekh Utsaimin di Makkah, di Saudi Arabia. Jangan menuduh saudaramu pelaku bid'ah kalau perbuatan itu tidak disepakati ulama bahwa dia bid'ah. Ketika kau katakan, hei pelaku bid'ah, maka bid'ah sama dengan hei dolalah, dolalah sama dengan hei penghuni neraka. Hati-hati. Selama masih ada dalilnya, tak boleh kau katakan itu perbuatan bid'ah. Tapi kalau sepakat ulama bahwa itu bid'ah, maka kau mesti menegakkan bendera kebenaran. Bid'ah, batil, haram. Tapi selama dia tidak bid'ah, ada dalilnya. Dalil dari jauh, dalil dari dekat, dalil am, dalil khas, tak boleh kau katakan bid'ah. Apakah jodoh juga harus wajib kita selipkan di doa? Minta rezeki kepada Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba. Istri itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Duit rezeki, kebun rezeki, rezeki, istri rezeki. Makanya kita diajarkan doa, Rabbana hablana min azwajina, berikan kepada kami istri, wa zurriyatina, anak-anak, qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata. Keluar kita dari rumah panas, begitu menengok dia sejuk mata kita menengok. Masya Allah. Sedang lelah di kantor ditekan atasan, di jalan kena razia pula. Begitu sampai di rumah, datang dia membawakan sejuk rasa abang. Iya bang, baru hidupkan nasi gitu. Maka mintakanlah. Boleh saya sebut namanya Pak Ustadz? Boleh, tapi jangan kuat-kuat. Ya Allah, berikanlah aku istri yang salihah. Selama ini saya makan haram biarpun sikit. Hah?
Setelah mendengar ceramah Ustadz, saya mau berubah, nggak akan makan haram lagi. Mantap, mantap. Kalau andai dia kirim ke WA, saya kasih 3 jempol. Apakah masih ada efeknya nanti kepada anak-anak saya Pak Ustadz? Illa man taba, siapa yang taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik-baik. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu insyaallah. Saudaraku, yang kau sudah azam taubat, diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik. Malam ini kau ambil wudu, kau sholat tahajud, kau menangis bersimpuh bertasbih, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kenapa bang menangis bang? Itulah tak kau kasih juga kau nikah lagi. Sangka minta ampun mau berdosa, itu juga yang mau. Saya Hadi dari Papua Barat, jauh, tepatnya di Raja Ampat. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana cara bertaubat dengan fulus? Oh tulus, 2 pula dikasihnya F, sangka. Rukun taubat pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dengan lidah, astagfirullahalazim, agak panjang, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak hafal saya Pak Ustaz, cari di Google. Sayyidul Istighfar, enter, print, cetak, tempel. Di mana sering ditengok-tengok. Kebetulan di kantor, tempel kantor. Allahumma anta rabbi, ibu-ibu yang masak tempel dekat kuali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka. Al-iqraru bil lisan, an-nadam bil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisan dinyatakan dengan lidah. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, bertekad kuat tidak akan balik kepada perbuatan ini. Istighfar. Ayolah bro, kita ke karaoke malam ini. Tidak. Aku kalau sudah kukatakan taubat kepada Allah, sekalipun ke karaoke ini tidak, sekali tidak. Kami yang bayar. Ayolah. Ketika sudah tobat, banyak sekali godaannya Pak Ustadz. Semua orang mengaji. Tengoklah artis-artis, ketika dulu dia masih begitu begini begono, santai hidupnya. Begitu dia tobat, matilah suaminya, tertangkaplah, di penjara. Itu ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada seseorang, maka diujinya iman itu. Dulu saya sebelum ngaji ini tak ada susah, nyantai aja. Begitu saya ikut pengajian Pak Ustadz, la ilaha illallah, pas balik helm hilang. Sabar saudaraku, karena ujian itu hanya akan menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, kehilangan, sampai duri yang menusuk tapak kakimu. Allah menghapuskan segala dosa-dosamu di masa yang lalu. Mana ada dosa saya? Mana dosa saya? Ketika kau mengaku tak berdosa, saat itu kau sedang berdosa.